Shalom saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda dalam keadaan baik karena Tuhan Yesus sanggup memelihara kita. Dalam program Aku dan Dia saat ini, saya akan mengajak Anda kembali membahas tentang Yesus yang adalah Alfa dan Omega. Saya berharap Anda dapat mengikutinya. Selamat mendengarkannya. Saya salah satu orang penyuka drama Korea dan kalau lagi menonton saya suka jengkel kalau anak saya yang laki-laki tiba-tiba ikut duduk bersama denganku dan anak perempuanku yang ikut menonton. Karena seringnya dia dengan tersenyum-senyum akan mengatakan bahwa ia sudah tahu apa yang kemudian akan terjadi kepada tokoh-tokoh di dalam drama itu. Ia memang sudah menemukan situs di internet yang menayangkan drama seri yang sedang kami saksikan itu. Karena itu ia bisa tahu apa yang akan terjadi kepada masing-masing tokoh dalam drama itu. Dan bahkan bagaimana akhir dari drama itu. Tentu saja aku dan anak perempuanku juga ingin tahu bagaimana kelanjutan dan akhir dari drama itu. Tetapi tentu saja dengan cara mengikuti semua perjalanan ceritanya dengan teratur. Bukan dengan langsung melihat bagaimana ending kisahnya. Kami juga ingin tahu apa yang terjadi kepada setiap tokoh yang ada. Kami ingin tokoh jahatnya segera mendapatkan hukuman sebagai balasan dari kejahatannya. Dan kami ingin tokoh baiknya segera mendapatkan upah atas kebaikannya. Atau kalau dramanya adalah drama misteri, kami ingin juga tahu siapa saja tokoh-tokoh yang sebenarnya sungguh-sungguh tokoh yang baik dan siapa penjahat yang sebenarnya di dalam kisah itu. Tetapi kalau langsung diberitahu tanpa mengikuti alur kisahnya, drama itu menjadi kurang seru karena kehilangan, greget, dan ketegangan dalam dramanya. Kalau kita menonton drama di televisi, aku memiliki kesabaran untuk menunggu sampai semua diceritakan sesuai alurnya. Aku tidak ingin ada seorang yang memberitahukan akhir kisah tanpa mengikuti alur yang ada. Tetapi ketika berhubungan dengan kehidupanku sendiri, aku tidak memiliki kesabaran itu. Aku ingin tahu bagaimana akhir dari perjuanganku. Apakah hasilnya sesuai dengan yang aku inginkan atau justru berakhir dengan sesuatu yang mengecewakan? Aku juga ingin tahu apakah pergumulanku akan segera selesai dan tuntas atau justru masih harus aku tanggung lebih lama lagi dan belum akan segera berakhir. Aku ingin tahu apakah persoalan yang terjadi di dunia dan di sekelilingku akan bisa diselesaikan dengan baik atau belum. Aku juga ingin segera tahu siapakah orang-orang yang benar-benar baik dan siapa yang hanya berpura-pura baik saja. Untuk semuanya itu aku justru seringkali tidak memiliki kesabaran untuk mengikuti alur dengan baik. Dan kemudian aku justru mengambil kesimpulan sendiri yang keliru dan kemudian membuat keadaanku menjadi lebih buruk. Untuk kehidupanku sendiri, aku justru ingin mendapatkan seseorang untuk tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dan bagaimana akhir dari semuanya. Tetapi aku bersyukur bahwa aku mengenal Yesus yang adalah Alfa dan Omega. Di dalam kitab Wahyu ia pernah mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Sebagai Alfa, ia mengetahui awal dari segala sesuatu, dan sebagai Omega, ia memahami akhir dari segala sesuatu. Dalam bahasa Yunani, kedua huruf itu melambangkan keseluruhan huruf yang lain. Alfa merupakan abjad pertama di dalam aksara Yunani, sedangkan Omega merupakan abjad terakhir.
Pengakuan Yesus bahwa Ia adalah Alfa dan Omega menjadi lambang bahwa Ia menguasai awal dan menguasai akhir dan mencakup segala sesuatu. Apa yang dikatakan Yesus ini memiliki makna yang sama dengan kalau kita mengatakan dari A sampai Z, yang artinya mencakup keseluruhannya. Di dalam bagian firman Tuhan yang lain dijelaskan tentang hal ini, yaitu di dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tidak ada sesuatu pun yang perlu dikhawatirkan, karena Yesus yang mengasihiku tidak pernah berubah. Ia tetap mengasihi aku dan memberkati aku. Sebagaimana Ia setia menolong kehidupanku di masa yang lalu, Ia pasti akan menolong aku di hari ini dan bahkan besok, lusa, dan seterusnya sampai akhir hidupku. Aku menyadari bahwa hal itu tidak berarti aku akan bisa lepas dari persoalan atau bahwa aku akan bebas dari pergumulan dan kesulitan. Sama sekali tidak demikian. Aku menyadari bahwa kehidupanku sama saja dengan kehidupan semua orang lain di dunia ini. Sebagaimana mereka mengalami sakit, aku juga sering mengalami sakit. Sebagaimana mereka harus berjuang untuk kehidupan, aku juga harus berjuang untuk kehidupanku. Sebagaimana mereka mengalami permasalahan di dalam keluarga mereka, keluargaku juga sama sekali tidak sempurna dan juga menghadapi permasalahan. Untuk semuanya itu, aku sering bertanya-tanya, bagaimana cara yang tepat untuk menjalaninya, dan apakah apa yang aku lakukan akan mendatangkan kebaikan bagiku atau justru merugikanku. Dan aku juga ingin tahu, sampai kapan aku harus menghadapi semua sakit penyakit, kesulitan, dan permasalahan itu. Betapa menyenangkan kalau ada seseorang memberitahukanku untuk mengetahui hal itu. Aku sungguh bersyukur bahwa sebagai seorang yang percaya kepada Allah, ada beberapa orang yang ditunjukkan Yesus kepadaku. Karena Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, maka Ia tahu segala sesuatu. Di dalam kasih dan hikmat-Nya, Ia tahu apa saja yang aku perlukan. Apa saja yang ada di dalam firman Tuhan sangat menguatkan aku dalam menjalani hidupku. Ia mengatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Menghadapi segala kesulitan dan permasalahan, pergumulan dan sakit penyakit, perjuangan dan kesulitan yang seolah tidak habisnya, Tuhan memberikan kepadaku adalah rancangan yang ada pada Tuhan bagiku, adalah rancangan damai sejahtera. Ending dari semua yang terjadi kepada kita sudah jelas, yaitu damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Sebenarnya, pemahaman tentang hal itu seharusnya sudah menguatkan aku dalam menjalani hari-hariku. Tetapi sayangnya tidak demikian. Bahkan setelah mengetahui bahwa Yesus yang adalah Alfa dan Omega, yang tidak berubah itu, memiliki rancangan damai sejahtera bagiku, aku sering melupakan ketika aku berada di tengah-tengah perjuangan dan kesulitan. Apalagi kalau kelihatannya perjuangan itu begitu berat, yang tidak jelas kapan akan berakhir. Bahkan setelah aku berjuang sekuat tenaga. Dalam keadaan demikian, aku sering tergoda untuk meragukan keterlibatan Yesus di dalam hidupku. Namun sebenarnya, bahkan untuk masa-masa yang demikian, Yesus sang Alfa dan Omega juga tidak membiarkan aku sepenuhnya berada di dalam ketidakpastian
dan kegelapan. Ia memberikan penguatan yang sebenarnya sangat jelas kepadaku. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kekuatan itu sangat jelas sekali. Kesulitan yang aku alami tidak melebihi kekuatanku. Bahkan bukan hanya itu, Ia akan memberikan jalan keluar agar aku bisa menanggungnya. Ini bukan hanya saja kekuatan bagiku, tetapi janji yang sangat nyata. Dan karena Ia adalah Alfa dan Omega, tidak ada keraguan bahwa Yesus akan sanggup menggenapinya. Tetapi meskipun demikian, aku tidak sepenuhnya merasa tenang. Ia memang menjamin bahwa rencananya selalu indah bagiku, dan bahwa bahkan dalam kesulitan Ia juga akan menolongku. Tetapi bagaimana dengan masa depanku setelah aku menyelesaikan hidupku? Begitu banyak ketidakpastian karena hal itu merupakan misteri yang tidak bisa dipahami dengan akal budi manusia yang manapun. Ternyata aku bisa juga menemukan sebuah kekuatan yang diberikan oleh Yesus kepadaku. Ia pernah mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 2, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ia memberikan jaminan bahwa rumah Bapa tersedia bagiku setelah aku mengakhiri kehidupanku di dunia ini. Semua itu diketahui dengan pasti oleh Yesus yang adalah Alfa dan Omega. Dan bahkan bukan hanya tahu, Ia sendiri yang akan mengerjakan semuanya itu bagiku. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain bersyukur kepadanya, mengasihi Dia, dan setia kepadanya sepanjang kehidupanku. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus sebagai Sang Alfa dan Omega yang mengerti dan mengetahui jalan hidup masing-masing dari kita. Dan Dialah yang menjadi jaminan bahwa Ia sanggup memelihara kita sampai kepada kesudahannya. Oleh karena itu kita dapat terus mengandalkan hidup kita kepadanya dan percaya kepadanya. Dalam situasi apapun, kita dapat menyerahkan persoalan hidup kita kepadanya. Kalau Anda ingin memahami lebih banyak tentang Yesus sebagai Sang Alfa dan Omega, Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.